Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom untuk kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari Saudara kita siapkan segenap hidup kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, puji Tuhan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau, urapi kami dan berkati kami semua. Amin. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu,
Tuhan. Ini hidup kami, layanan kami untuk menyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah ibadah kami bersama seluruh jemaatmu, anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini. Kami satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, satukan rasa kami untuk menyenangkan, memuji Tuhan. Karena Engkau Yesus satu-satunya yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Engkau yang sudah menghidupi hidup kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Terima kasih, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hingga hari ini Tuhan masih melakukan kebaikan, memberikan kebaikan buat kita semuanya. Karena Yesus adalah satu-satunya yang sudah menolong kita dan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita satu-satunya yang mampu membuat kita. Amin. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Puji Tuhan, kita semua mengharap agar Allah melayakan kita, boleh kita semuanya menerima segala kemuliaan yang datang daripada Tuhan diberikan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Kita mau dengar firman Allah, mari kita siapkan hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini, kita percaya, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan masih sanggup menolong kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau sanggup. Engkau sanggup menolong kami. Kuatkan kami terus untuk tetap percaya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolong. Jangan berhenti ada padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
mungkin meninggalkan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena Engkau yang berjanji akan selalu menyertai sampai dunia ini berakhir. Kau Tuhan akan menyertai kami sampai akhir zaman. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama dan beserta dengan kami. Engkau akan menyertai kami dan Engkau akan menolong kami. Engkau Tuhan, Allah yang sanggup memberkati kami dan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu, jamah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Jamah kami semua yang selalu berharap kepada Tuhan. Jamah dan tolong kami yang selalu percaya kepada-Mu, Tuhan yang mengasihi Roh. Berkati kami. Berkati kami. Berkati kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Genapi firman-Mu atas semuanya dan segala-galanya. Biar nama Tuhan dimuliakan. Biar nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan. Firman-Mu akan kami dengar. Dialah firman menguatkan kami dan menghibur kami, menolong kami, membantu kami untuk menghadapi segala macam hal yang terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Tapi hamba-Mu dan murapi kami semuanya. Kami mengucap syukur. Kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun saudara berada. Saya percaya, saya yakin kita semua bisa bertemu dalam ibadah ini sekalipun dibatasi oleh jarak, tidak mengurangi semangat kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Di mana 1 minggu ke depan semua orang Kristen di dunia akan memperingati Hari Paskah, dan dalam minggu-minggu ini sudah banyak orang-orang Kristen mempersiapkan diri dengan satu maksud dan tujuan, perlu mengenang jasa-jasa dari Tuhan Yesus yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati, sehingga sampai hari ini kita ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada tradisi orang Kristen secara umum, baik Kristen maupun Katolik. Tradisi ini memang lebih banyak dijalankan oleh Kristen Protestan dan juga Katolik, di mana ada kegiatan-kegiatan Prapaskah sampai kepada Minggu Paskah yang sering kita dengar dengan istilah Rabu Abu. Ya, ada juga dikatakan Kamis Putih. Kalau saya boleh katakan, ada dikatakan juga Kamis Putih. Ada juga yang dikatakan Minggu Palma. Pertama Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, bahkan dikatakan juga Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Secara urut-urutan, Rabu Abu itu dilakukan sebagai peringatan bahwa kita perlu merenungkan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita sebagai umat manusia. Sehingga dengan merenungkan itu, ada satu dorongan di dalam diri kita untuk mau bertobat, untuk mau kembali kepada jalan Tuhan. Bahkan juga dikatakan selain Rabu Abu, kita juga sering mendengar Minggu Palma, di mana Minggu Palma ini adalah satu kegiatan di mana Yesus akan memasuki Yerusalem
Dia pada waktu itu menunggangi keledai, dan keledai itu dialasi oleh kain, dengan kain, dan kemudian Yesus naik menuju Yerusalem dan disambut secara meriah oleh banyak orang. Itu yang namanya Minggu Palma. Kemudian Kamis Putih. Kamis Putih ini adalah persiapan menjelang Paskah, yaitu persiapan menjelang Jumat Agung. Nah, kemudian Jumat Agung adalah satu peringatan di mana kita memperingati hari wafatnya, hari matinya Tuhan Yesus. Kemudian Sabtu Suci, di mana detik-detik atau waktu-waktu yang mempersiapkan diri menjelang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga pas kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sering juga peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus tidak bisa dikekang oleh kematian. Dia bangkit, dia menang, dan dia sudah memberikan pengharapan kepada kita. Pada kesempatan hari ini saya ingin masuk kepada satu peristiwa yang juga mungkin umum dilakukan oleh orang lain, yaitu Minggu Palma. Minggu Palma ini untuk kalangan Katolik biasanya dibarengi dengan hadirnya mereka ke gereja membawa setangkai daun palma, semacam apa tuh? Daun palem. Saya kemarin lewat juga gereja Katolik di Dusun Juruk, di Dusun Gubuk. Mereka juga datang ramai-ramai ke sana. Satu orang mempersiapkan diri, ada yang membawa benda bakti dan juga ada membawa daun palem di tangannya. Mereka antusias untuk melakukan ini. Saya ingin mengajak saudara yang saya kasih dalam Tuhan berkaitan dengan Minggu Palma, di mana dalam satu peristiwa yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana di sana konteksnya adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya hanya mengutip beberapa ayat saja dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 ini, di mana ayat ini menjadi topik atau menjadi tema bagi kita semua. Saya akan bacakan ayatnya mulai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah dia, Yesus dari Nazaret di Galilea. Seperti yang saya katakan tadi, peristiwa yang dikatakan Minggu Palma seperti yang kita baca ini, di mana Yesus hendak masuk ke Yerusalem, detik-detik atau waktu yang tidak terlalu lama, dia akan mati di Yerusalem juga. Tapi sebelum kematiannya datang, yang kita sering peringati sebagai hari Paskah, dia datang di sana disambut dengan baik. Tapi perlu saya dan saudara perhatikan, ada 3 hal yang ingin saya tekankan di dalam kisah ini, dalam cerita ini. Kelihatannya kisah ini sederhana dan menantang. Di mana dalam peristiwa ini, Yesus bersama murid-muridnya hendak menuju ke Yerusalem. Mereka terhenti sebentar di tepi jalan. Yesus menyuruh 2 orang muridnya pergi ke salah satu perkampungan yang menuju Yerusalem dan memberikan perintah, pergilah ke kampung di depan dan engkau akan menemukan keledai yang terikat bersama dengan anaknya. Lepaskanlah dan bawalah kemari. Kalau ada orang yang keberatan, katakanlah Tuhan memerlukannya.
Sepintas kisah ini menarik. Kisah ini menjadi menarik. Kenapa? Karena terlalu sederhana alur ceritanya, seakan-akan tidak ada hambatan. Tetapi saya boleh katakan, ada 3 hal yang perlu saya dan saudara ingat dan kita ketahui sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Hosana, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Orang Israel pada waktu Yesus ada di muka bumi, ada di Israel, orang Israel itu masih mengharapkan ada seorang yang bisa menyelamatkan mereka dari tangan penjajah. Karena pada waktu Yesus ada di Yerusalem, ada di Israel, orang Israel itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang seringkali juga terlalu keras. Sehingga mereka mengharapkan ada sosok yang bisa menyelamatkan mereka. Makanya ketika Yesus pernah mengatakan kepada bangsa Israel itu, kepada masyarakat yang ada di Yahudi, mengatakan demikian, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika Yesus mengatakan itu, memang keadaan orang Israel dalam keadaan berat. Kenapa? Hukum Taurat dijadikan sebagai alat oleh para Farisi, para ahli Taurat, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Diberlakukan hukum itu secara ketat sehingga rakyat atau bangsa Israel itu, apalagi mereka di bawah tekanan orang Romawi, tidak ada pilihan kecuali tunduk. Kalau tidak, mereka akan menanggung akibatnya yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena memang hukum Taurat itu benar-benar membuat mereka tidak leluasa melakukan apapun. Harus dijalankan. Dan itu menjadi beban hidup mereka. Dan bangsa Israel itu mengharapkan ada seorang raja. Tiba-tiba memang tampillah Yesus pada waktu itu. Tampillah Yesus, dan itulah cerita di dalam kisah dalam kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 ini, di mana Yesus hendak memasuki Yerusalem dan dia naik keledai. Saudara, dari peristiwa ini ada 3 hal yang ingin saya amati dan sekaligus menjadi alasan mengapa cerita ini terlihat sederhana tetapi menantang. Yang pertama, memang peristiwa ini adalah penggenapan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Mazmur 118, ya 118 ayat 26, di sana ada pujian yang disampaikan oleh orang Israel. Jadi kata hosana ini sebenarnya adalah sebuah pujian, sebuah doa yang disampaikan oleh bangsa Israel terhadap seorang raja yang akan memerintah, yang akan menyelamatkan. Jadi orang Israel itu sangat haus dengan keselamatan. Makanya ketika Yesus hadir, mereka mengatakan hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan seterusnya. Saudara, penggenapan firman Tuhan itu merupakan janji yang terpenuhi. Janji atau rencana Allah dalam perjanjian lama terpenuhi di dalam Yesus, tergenapi di dalam Yesus. Dengan kata lain, melalui Yesus keselamatan hadir kepada bangsa Israel dan secara umum kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah punya rencana kepada setiap orang, termasuk kepada saya dan kepada saudara. Hanya kadang-kadang kita tidak memahami apakah rencana Tuhan kepada saya. Saya percaya setiap kita memiliki satu keyakinan bahwa di dalam diri kita ada rencana khusus dari Tuhan. Bagaimana cara menemukan rencana itu? Belajarlah dari firman Tuhan. Yang kedua, mengapa cerita perjalanan Yesus memasuki Yerusalem, saya katakan tadi, menjadi sederhana tetapi menantang? Karena di sana logika kita, bagaimana mungkin seorang murid atau 2 orang murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus pergi mengambil, melepaskan
keledai orang lain tanpa minta izin dulu. Kalau itu terjadi pada zaman sekarang ini, pasti akan diteriakin maling. Pasti akan disorai maling. Dan hukumannya, kalau maling ketangkap oleh aparat, ya masuk, masih aman. Tapi kalau maling ketangkap oleh masyarakat, kemungkinan besar babak belur. Bagaimana dengan Yesus ketika menyuruh murid-muridnya melepaskan keledai? Ternyata Yesus memberikan perintah, Yesus pasti memberikan solusi. Ketika Yesus mengatakan lepaskan dan bawalah, kalau ada orang keberatan, bilang saja begini, Tuhan sedang membutuhkannya. Dengan kata lain, menjadi sederhana, tetapi menantang kisah ini. Kenapa? Di sana ada unsur ketaatan. Ketaatan para murid atas perintah Yesus. Taat terhadap perintah itu, melakukan perintah Tuhan itu, memang ada risikonya. Melakukan firman Tuhan itu ada risikonya. Kadang-kadang kita mau melakukan, nanti apalagi memberikan persembahan, nanti saya kurang, nanti saya begini, nanti saya begini. Tapi ketika kita berani melangkah, berani taat terhadap firman Tuhan, saya yakin Tuhan lebih tahu apa yang akan kita perlukan, apa yang akan kita dapatkan. Karena itu, jadikanlah hidup kita menjadi pribadi yang taat. Ketiga, sambutan kepada Yesus. Bagaimana animo, antusias masyarakat atau orang banyak pada waktu Yesus mau memasuki kota Yerusalem. Memang Yesus ini menjadi viral. Kenapa? Karena Yesus sering dan banyak melakukan mujizat, jadi namanya juga semakin naik ke permukaan. Ketika informasi terdengar bahwa Yesus mau datang ke Yerusalem, apalagi naik keledai, sambutannya luar biasa. Saudara, saya sebagai orang Kristen, saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, perlu juga memiliki sikap seperti masyarakat, seperti orang banyak ini. Menyambut Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyambut Tuhan Yesus? Cara saya dan saudara menyambut Tuhan Yesus melalui sikap kita. Melalui sikap kita terhadap firman Tuhan bagaimana, sikap kita terhadap ibadah kepada Tuhan bagaimana, sikap kita terhadap masyarakat di sekitar sebagai orang Kristen bagaimana. Kalau saya dan saudara ingin menerapkan iman kita di dalam kehidupan masing-masing, maka sikap itu sangat menentukan. Sikap saya terhadap perintah Tuhan, sikap saya terhadap beribadah kepada Tuhan, sikap saya di masyarakat. Itu adalah wujud dari sambutan. Kalau kita menyambut seseorang dengan baik, dengan ramah, maka orang itu memiliki kesan. Begitu juga dengan Yesus. Ketika disambut dengan baik, luar biasa. Ada banyak orang diberkati dengan sukacita. Doa dan harapan saya lepas, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita belajar menyikapi tentang Yesus ini untuk memperoleh keselamatan. Hosana, ya Tuhan selamatkanlah aku. Kita sekarang ini sedang berada dalam situasi yang tidak menentu. Butuh seorang juru selamat. Tetapi untuk memperoleh keselamatan itu, dibutuhkan sikap yang baik dari kita. Ada rencana Tuhan. Dan kita juga harus punya ketaatan. Dan tunjukkanlah sikap kita. Dan saya percaya sikap kita kepada Tuhan menentukan nasib kita di kemudian hari. Doa dan harapan saya, mari saya mengajak bersama-sama. Jangan pernah mengabaikan yang namanya ibadah. Jangan pernah mengabaikan yang namanya firman Tuhan. Karena sikap saudara itu menentukan apa yang akan saudara dapatkan dari Tuhan. Dan kalaupun sesuatu yang saudara alami, itu pasti ada rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan memberikan solusi kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Yang pertama tadi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tunjukkanlah sikap kepada Tuhan. Pujilah Dia, agungkan Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
Kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan, dan hati bersuka dan hati sekali lagi, dan hati bersuka dan hati Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Allah secara lengkap. Bagaimana kami sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus tetap meyakini bahwa firman Allah ya dan amin. Ada rencana yang indah bagi pribadi kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Jikalau kami belajar menyikapinya dengan ketaatan kepada firman Allah, dan kami menyikapinya ya Tuhan dengan baik dan dengan iman kepada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang merancang, Engkau pasti memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat pujian yang kami kumandangkan kepada Tuhan. Dan kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi persoalan, sedang bergumul untuk sesuatu hal, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau tolong mereka. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kalau mereka sudah menyisihkan waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan, dengarkanlah doa mereka Tuhan, kabulkanlah doa mereka, supaya ada satu bukti bahwa Allah itu selalu dekat dan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampun dosa dan kekurangan kami, di doa kami sampaikan dengan penucapan syukur dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang saudara. Nanti jam 4 kita akan mengadakan rapat di tempat ini, di rumah Bapak Gembala, tepat jam 4 untuk membahas dua hal. Yang pertama, progres pembangunan gereja kita, dan yang kedua, rencana Natal kita, rencana Paskah kita di lokasi besok hari Jumat dan juga hari Minggu. Jumat Agung kita di lokasi, dan perayaannya hari Minggu juga di lokasi. Kita lakukan menggunakan tenda. Saya berharap semua jemaat bisa hadir supaya ibadah ini kita awali. Karena memang kita kemarin belum sempat beribadah, belum sempat mengadakan doa secara khusus di lokasi. Maka ini momen yang tepat. Dan saya sudah minta kepada para tukang supaya diratakan fondasi dengan tanah, dan kita nanti akan mengadakan ibadah di sana. Untuk lebih lengkapnya, mari nanti saudara datang jam 4, kita bisa bicarakan dan bahas terkait dengan rencana semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam buat mereka, Alfred, Lian, Jessica, Ningrum, Axel, Cindy, Simarmapa, Dixon, Tabuni, Yonis, Jessica, Marudut, Dumbaraja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang ingin melihat pembangunan, silakan datang ke lokasi setiap saat pada jam kerja. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua. Terima kasih Bapak. Ya, oke, Alfred. Halo Dixon, udah lama nggak ketemu. Dixon nanti kalau bisa hadir ya. Iya Pak. Oke. Halo Pak. Ya, oke, Tuhan berkati.